Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini, memohon kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami ketika kami membaca firman Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang kami mengerti, menjadi apa yang kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya akan membacakan dari Hakim-Hakim pasal 11, ayat 29 hingga ayat yang ke-40. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat 29 hingga ayat yang ke-40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anak perempuan tunggal, selain dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada dua jenis curhat yang sering disampaikan kepada saya oleh ibu-ibu yang menemui saya di ruang konsultasi. Siapa lagi yang mereka curhatkan selain suami-suami mereka? Nah, saya sudah mengumpulkan, saya sudah mencatat, hanya ada dua jenis sebenarnya yang sering kali disampaikan, dikeluhkan, dan ditanyakan. "Pak WP, suami saya itu males banget, nggak mau kerja, nggak mau nyari uang. Setiap hari kerjaannya cuman main HP terus-menerus. Kalau diingatkan malah marah." Suami yang seperti ini sebaiknya diapakan ya Pak WP? Apa perlu kalau tidak bisa dibina, mesti dibinasakan? Jenis keluhan yang kedua. "Pak WP, saya nggak ngerti tuh tentang suami saya tuh. Kerja terus, kerja terus, kerja terus. Kami anak-anak dan istri sudah bilang ini sudah cukup, Pak. Tetapi ambisi suami saya itu besar sekali. Dia belum merasa cukup dengan apa yang ada. Dan kalau saya dengar cerita-cerita bisnisnya Pak WP, itu nyerempet-rempet bahaya.
kami sebagai istri dan anak-anak merasa takut. Gimana ya Pak WP ngerem suami yang modelnya seperti ini? Saya khawatir kalau dia celaka, nanti seisi rumah juga menjadi korbannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suami yang malas jadi masalah. Suami yang terlalu ambisius juga berpotensi untuk menjadi masalah. Ya, di dalam situasi kita, dalam budaya mayoritas kita, suami adalah pencari nafkah yang utama. Dan karena dia pencari nafkah yang utama, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan suami akan dengan cepat mempengaruhi istri dan anak-anaknya. Tanpa bermaksud merendahkan peran seorang istri dan peran anak-anak, peran seorang suami menjadi dominan dan vital. Kalau dia berhasil, dia akan membawa seluruh keluarganya. Kalau ia gagal, maka keluarganya pun akan terluka dan bubrah juga di tangannya. Nah, hari ini kita membaca kisah tentang seorang pria yang bernama Yefta. Yefta ini dalam salah satu perjalanan kehidupannya, dia pernah mengucapkan nazar kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Bagaimana menurut Bapak Ibu nazar dari Yefta itu? Nazar adalah janji sukarela yang diucapkan di hadapan Tuhan. Tetapi begitu diucapkan, dia tidak bisa ditarik lagi. Harus dieksekusi. Nah, Yefta mengucapkan sebuah nazar yang luar biasa, bukan? Kalau aku menang dari Bani Amon, apapun yang keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Apa yang ada di benak seorang Yefta, seorang ayah, seorang suami, ketika dia mengucapkan nazar ini? Mengapa ia begitu sembrono dan ceroboh? Sebab kalau dia menang, maka siapa yang dibayangkan atau apa yang dibayangkan akan keluar pertama kali dari pintu kemahnya. Lihat betapa cerobohnya nazar ini. Sebab jika seorang ayah pulang ke rumah, siapa yang pertama kali akan menyambutnya? Kalau tidak istrinya, anaknya, bukan? Lalu mengapa Yefta membuat sebuah nazar yang begitu ceroboh? Kita bisa menengok ulang apa yang menjadi sejarah perjalanan hidup Yefta. Dia adalah anak Gilead, seorang tokoh besar, tetapi berhubungan dengan perempuan sundal. Dan ketika Yefta membesar bersama saudara-saudaranya, saudara-saudaranya yang tahu apa yang selama ini dirahasiakan, mengusir Yefta, menimbulkan luka di dalam hatinya. Yefta tertolak oleh keluarganya sendiri. Dan karena dia tertolak, Alkitab mencatat dia bergabung bersama para perampok. Dan segera ia menjadi pemimpin mereka. Rasa tertolak menyebabkan dia menjadi seorang perampok yang begitu keras dan kejam. Begitu ditakuti. Cerminan dari kebutuhannya untuk diterima dan diakui, tetapi malah mendapatkan penolakan. Dan ketika Yefta sudah populer menjadi perampok dan ditakuti, orang-orang Israel yang dulu mengusirnya harus berhadapan dengan Bani Amon, musuh besar orang Israel.
Dan orang Israel tahu mereka tidak akan sanggup mengalahkan Bani Amon itu. Oleh karena itu, mereka datang kepada Yefta dan berkata, "Jika engkau bisa memimpin kami mengalahkan Bani Amon itu, maka untuk selanjutnya engkau menjadi pemimpin kami." Bayangkan seorang yang dulu ditolak, menjadi perampok, kini dimintai tolong untuk mengalahkan bangsa Amon itu. Dan kalau berhasil akan menjadi pemimpin. Dengan lubang penolakan yang dialami seorang pria, seorang ayah bernama Yefta, dengan keinginan ambisi yang besar untuk menutup lubang itu dengan keberhasilan, maka Yefta pun yang dicatat oleh Alkitab juga disertai oleh Roh Allah mengucapkan nasar yang sembrono. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seorang pria, seorang suami, seorang ayah yang punya lubang di dalam hatinya, seperti Yefta, lubang itu diakibatkan oleh penolakan, begitu merindukan penerimaan, sehingga ia mengucapkan nasar yang sembrono. Dan betul akhirnya Tuhan mengaruniakan kemenangan. Tetapi apa harga dari kemenangan itu? Alkitab mencatat ketika Yefta pulang, anak perempuan satu-satunya. Dia tidak punya anak yang lain, berlari menyambutnya dengan kegembiraan. Ayahku pulang, ayahku menang, ayahku akan menjadi pemimpin. Tanpa ia menyadari bahwa ayahnya sudah mengucapkan sebuah nasar yang sembrono. Dan ketika melihat anaknya berlari menyambut gembira, Yefta berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur." Bapak Ibu cermati kalimat ini. Siapa yang mengucapkan nasar itu? Siapa yang bersalah? Siapa yang disalahkan? Bahkan Yefta dengan ambisinya yang besar mengucapkan nasar itu, harusnya dia mengakui dirinya yang salah. Tetapi ketika anaknya muncul, dia justru berkata, "Engkau membuat hatiku hancur luluh. Engkau mencelakakan aku." Padahal anak Yefta tidak pernah tahu soal nasarnya, bukan? Yefta berperang jauh di sana. Jarak yang begitu jauh tanpa teknologi komunikasi, anaknya pun pasti tidak tahu nasar Yefta. Tetapi Yefta yang dibutakan oleh ambisi ini, pun ketika ia bersalah, dia masih melindungi egonya yang besar dan menyalahkan anaknya. Demikianlah seorang pria, demikianlah seorang suami, demikianlah seorang ayah yang sudah lupa diri dengan lubang yang menganga di dalam hati. Ia bergerak untuk menutupi lubang penolakan itu dengan prestasi. Kemenangan didapatkan, tetapi kemalangan menjadi bagian yang harus diterima oleh keluarganya. Ibu-ibu, bayangkan kalau Anda adalah istri dari Yefta. Ketika anak itu menyambut gembira, Yefta membalasnya dengan menyalahkan anak itu. Anda keluar dan bertanya, "Ada apa sih, Pak?" Lalu suami Anda yang bernama Yefta itu menceritakan nasar bahwa kalau menang, apa yang keluar dari pintu kemah akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran.
Tidakkah Anda akan menggeleng-gelengkan kepala ibu-ibu lalu berkata, "Duh suamiku, kenapa kamu begitu sembrononya? Kenapa kamu nggak berpikir kembali? Toh biasanya yang menyambut kamu keluar kalau nggak anakmu aku kan? Atau kamu berpikir bahwa aku atau anakmu? Mengapa engkau membuat Nasar yang begitu sembrono?" Saya rasa ketika kesadaran sudah menguasai hidup Yefta, dia akan sadar. Ia berhasil, ambisinya mewujud nyata, tetapi keluarganya membayar harga dengan mahal. Wahai pria, wahai suami, wahai ayah, berhati-hatilah dengan ambisimu. Jangan sampai ia membutakan dirimu terhadap apa yang sesungguhnya penting. Engkau mungkin raih itu, tetapi keluarga harus membayar harga yang mahal. Pria, suami, atau ayah, kalau engkau tidak mengenal luka dan lubang hatimu dengan baik, engkau terus mencari sesuatu untuk menutupi lubang luka masa lalu itu, engkau akan menjadi sosok yang sangat egois dan menghancurkan keluargamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya diminta menengahi konflik antara suami dan istri karena anak-anak mereka sudah besar dan tinggal jauh dari orang tua. Pokok permasalahannya sebenarnya di luar bidang keahlian saya. Saya datang dan diminta mendengarkan prospek bisnis tertentu dari salah seorang tamu yang membawakan presentasi. Segera setelah ia selesai membawakan presentasi, ia diminta keluar, lalu sang istri berkata, "Menurut saya Pak WP, ini tidak mungkin benar. Kemungkinan ruginya besar atau malah ia mencoba menipu kami." Tapi suaminya segera menukas dan berkata, "Ya ini Pak WP, istri saya itu nggak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma ngurus rumah tangga. Jadi prospek bisnis yang baik kok dibilang buruk. Kalau menurut Bapak sebagai laki-laki bagaimana? Bagus kan Pak?" Suaminya memotong percakapan kami dengan begitu galaknya. Lalu saya berkata kepada dia, "Pak, ekonomi, investasi bukan bagian dari hidup saya. Saya nggak ngerti banyak. Tapi kalau boleh saya berpendapat, rasanya keuntungan yang dijanjikan memang bombastis. Bapak harus hati-hati." Istrinya berkata, "Tuh dengerin Pak Pendeta." Suaminya menjawab, "Ya Pak WP kan sudah ngomong, dia nggak ngerti investasi ekonomi. Nggak usah terlalu didengerin. Pokoknya tak jalanin, resiko tak tanggung. Kamu tahu beres aja." Dia memukul meja dan meninggalkan pertemuan kami, sementara sang istri menangis. Gitu suami saya Pak, kalau sudah punya tidak mau mendengarkan saran istrinya. Saya tahu saya nggak ngerti banyak tentang investasi dan keuangan, tapi mbok didengarkan pendapat saya terlebih dahulu. Suami saya kok begitu membabi buta, kenapa ya Pak? Kok nggak bisa berpikir jernih? Kurang lebih setahun kemudian, saya kembali dihubungi keluarga ini. Saya bertemu dengan si bapak empat mata, kami duduk menikmati kopi, lalu dia berkata, "Pak WP benar. Investasi itu bodong. Mereka menipu saya.
hilang saya 2,5 sampai 3 M. Saya nyesel gak dengerin bapak, saya nyesel gak dengerin istri. Terpaksa saya jual salah satu rumah yang biasa saya kontrakkan. Lalu saya bertanya kepadanya, kenapa Bapak begitu membabi buta waktu itu? Apa yang ingin Bapak buktikan? Dia terdiam sejenak, lalu berkata, ya mungkin waktu itu saya kan baru pensiun ya Pak. Saya merasa nggak berdaya sebagai laki-laki. Laki-laki kok nggak punya penghasilan tetap yang memadai. Maka saya coba-coba bisnis. Dan mungkin karena sangat ingin membuktikan saya bisa, saya mampu. Lah kok malah saya kejeblos. Mahal sekali Pak ongkos belajar saya. Bagaimana respon istri Bapak? Bersyukur Pak, istri saya cuman berkata, semoga kamu belajar pelajaran penting. Walaupun harganya 2,5 sampai 3 M. Saudara, tidak ada orang yang hidup tanpa luka di dalam dirinya. Tetapi ketika seorang ayah, seorang suami tidak menyadari luka itu, diam-diam apa yang tidak dia sadari itu membutakan matanya, melumpuhkan pertimbangan akal sehatnya, sehingga seperti Yefta bisa bernasar yang sembrono mencelakakan keluarga. Seperti si bapak dalam kisah tadi bisa melakukan investasi yang gak masuk akal. Hanya karena merindukan penerimaan, hanya karena merindukan pengakuan, hanya karena ingin membuktikan dia bisa. Tetapi hasilnya justru membuat keluarga berantakan. Oleh karena itu para pria, para suami, para ayah, tengok lubang apa yang ada di dalam hidupmu. Apakah pengalaman tertolak yang menyebabkan engkau ingin membuktikan bahwa dirimu bisa dan berhasil? Apakah pengalaman direndahkan yang membuat engkau ingin mencuat ke atas dengan begitu cepat, berapapun harganya? Jika lubang di dalam hatimu tak terselesaikan, maka ambisi akan membutakan dirimu. Dan engkau, para pria, para ayah, para suami, engkau mempertaruhkan istri dan anak-anakmu. Oleh karena itu, seorang pria, sebelum ia memimpin rumah tangga, dia harus memimpin dirinya sendiri. Membawa dirinya ke hadapan salib Kristus itu. Agar kalau ada penolakan di dalam hati, dia merasakan penerimaan dari Kristus yang tersalib itu. Agar kalau ada kekecewaan, ia bisa menemukan pria lain, Yesus Kristus, yang memahami segala apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Alkitab mengatakan Yesus sama seperti kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan di atas kayu salib itu dia memberikan hidupnya agar mereka yang merindukan penerimaan apa adanya merasakan kasih dari Kalvari itu. Kasih Kristus yang mendekap erat, menutup lubang penolakan yang ada, menggantinya dengan kasih yang tulus dan melimpah, yang akan disalurkan seorang pria kepada istri dan anak-anaknya. Seorang pria yang belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi, yang memimpin kehidupan keluarganya hanyalah egonya, ambisinya, cintanya
yang tak selalu bisa stabil dan berhasil. Biarlah kita datang kepada Kristus yang menerima kita apa adanya, yang menjanjikan penerimaan tanpa syarat, agar kita tidak lagi dibutakan oleh ambisi yang pada akhirnya mencelakakan keluarga. Saudara, selepas mengisi sebuah sesi bagi kaum pria, saya turun dari tempat retreat kembali ke Surabaya. Sebelum saya masuk mobil, ada seorang pria yang tadi bersaksi mengatakan ingin turun bersama dengan saya karena dia tidak membawa kendaraan dan kendaraan yang harusnya menjemputnya ternyata tidak datang. Masuklah pria itu, saudara-saudara, bertato dan juga dengan tampang yang sebenarnya sangat menyeramkan. Ketika ia memberi kesaksian, tadi saya sudah mendengar dia menghabiskan belasan tahun ada di penjara, lalu Kristus menangkap dan mengubah dirinya. Maka dalam perjalanan itu saya pakai untuk bercakap dengan dirinya. Pak, pengalaman mengendalikan diri seperti apa yang paling susah bagi orang yang berangasan seperti Bapak dan pernah dipenjara karena melakukan kekerasan? Lalu ia berkata, Pak, saya akan bertobatnya di penjara, Pak WP. Ketika saya pulang ke rumah, istri saya masih ragu apakah sungguh saya berubah atau tidak. Ketika istri saya melihat saya berdoa, berlutut membaca Alkitab, istri saya tersenyum mengejek. Berapa hari kemudian dia mulai ngomong, kalau saya berdoa Bapa kami, lalu terdengarlah suara, ya anakku, itu istri saya menggoda saya. Tetapi suatu kali Pak, yang paling parah terjadi adalah ketika saya berlutut untuk berdoa, istri saya mengambil ember bekas pel itu yang kotor itu diguyurkan ke wajah saya. Saya tentu marah, Pak. Saya tentu ingin memukulnya. Tetapi istri saya berkata, buktikan kalau kamu sudah bertobat. Gemetar saya menahan tangan saya, Pak. Saya cuma melihat salib yang di rumah yang saya pasang dan saya berkata, Yesus kuatkan aku. Kalau dulu ini sudah saya hantam istri saya, Pak. Saya kuat tidak membalas karena mata saya terus ke salib itu. Wow, sulit sekali ya, Pak. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Pak WP, kan hidup kami susah di masa itu. Saya tidak bisa kembali ke pekerjaan saya yang lama. Dan suatu kali istri saya sakit terbaring berhari-hari, Pak WP. Mohon maaf ada pendarahan. Saya nggak bisa bawa ke dokter, BPJS nggak pernah kami urus. Jadi ke hari ke-6 atau ke-7 istri saya terbaring, saya mendekatinya, saya mengulurkan tangan dan istri saya ketakutan. Tetapi saya bilang, saya nggak mau memukul kamu, saya mau mendoakan kamu, saya nggak punya apa-apa, saya berdoa Pak WP, mohon Tuhan menghentikan pendarahan itu. Tiga hari kemudian, istri saya pulih. Dan ia berkata, aku sudah melihat kamu berubah. Aku sembuh lewat doa yang kamu naikkan. Aku merasa mendapat suami yang baru. Boleh aku mengikut dengan serius Yesusmu itu? Seorang pria yang telah berjumpa dengan Kristus, Roh Kudus akan memperbaharui kehidupannya. Dia tidak sempurna. Dia belum sempurna.
Tetapi manusia yang baru itu, pikiran dan perasaan Kristus itu mulai ia kenakan, sehingga ambisinya, emosinya, lukanya, lubang di dalam hatinya tersisihkan. Dan hatinya tertuju kepada Kristus. Sehingga ada penguasaan diri dan kasih kepada yang melukai. Bagaimana dengan kehidupanmu, para pria, para suami, para ayah? Apa yang anak dan istrimu lihat di dalam dirimu? Ambisimu yang membabi buta? Atau karakter dan kehadiran Kristus di dalam hidupmu? Apa yang mereka lihat? Selama belasan puluhan tahun hidup denganmu. Apakah engkau menghancurkan kehidupan mereka? Ataukah engkau membangun kuasamu? Karena engkau telah bertemu dengan Kristus. Kuasamu menjadi kuasa yang mengubahkan keluarga ke arah yang baik. Para pria, apa jawabmu? Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk para pria, para ayah, para suami, agar kami memeriksa hati dan pikiran kami. Apa yang selama ini dilihat oleh istri dan anak-anak kami, apakah itu ambisi, kemarahan, luka, kemalasan, hal-hal yang merusak hidup keluarga? Atau mereka melihat Kristus, rupa Kristus mulai mewujud nyata. Kami tidak sempurna, tetapi kami disertai oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami pelan namun pasti berubah. Orang melihat Kristus di dalam diri kami. Ya Tuhan, inilah kami. Pimpin kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.